Jadi CSR-nya hanya dari beberapa orang-orang tertentu saja dari pilihan rakyat. Tapi kadang-kadang juga dari perusahaan juga ada. Tapi kami lebih sifatnya menampung titipan sumbangan dari pembaca dan warga dan warga masyarakat itu melalui dompet pikiran rakyat yang sekarang ini dikelola oleh Yayasan Pikiran Rakyat. Untuk kegiatan dompet pikiran rakyat itu bagaimana kegiatannya? Jadi setiap ada bencana, ya kita tidak mendoakan ada bencana ya, tapi setiap ada bencana alam, kami membuka dompet untuk menerima titipan sumbangan-sumbangan dari pembaca dan masyarakat. Nah, nanti setelah ditampung di kami akan salurkan lagi, distribusikan lagi kepada yang berhak, korban-korban, terutama korban-korban bencana alam, korban-korban bencana yang sifatnya tanggap darurat, dan lebih utamanya adalah rehabilitasi fasilitas umum. Untuk mungkin di luar Fasilitas umum itu seperti ruang serbaguna warga, masjid, sekolah. Berarti tidak hanya dari bencana alam saja ya Pak yang menyalurkan dompet itu, misalkan dari pendidikan atau kesehatan juga menyalurkan apa gimana? Kalau itu sifatnya hanya spontanitas saja. Jadi kepada korban ada yang perlu dibantu, warga yang perlu dibantu, kami kan kadang-kadang menyalurkan, apalagi kalau ada permintaan khusus dari penyumbangnya sendiri yang menitipkan. Jadi penyumbang bisa menitipkan, tolong menitipkan kepada si A, si B, kita juga salurkan nantinya. Untuk program dompet pikiran rakyat itu selama dijalani tantangannya dia bisa pusat biasanya apa? Biasanya kami ini kesulitannya adalah sebenarnya nggak terlalu kesulitan sih, tapi memang tantangannya adalah bagaimana mencari titik-titik lokasi yang memang perlu kita bantu di area daerah yang terkena bencana alam tersebut, dan kami tentunya punya keterwakilan orang yang bisa dipercaya di sananya. Untuk dompet ini biasanya dapat bantu bagaimana? Jadi kayak sumbangan itu kita harus komunikasikan di mana biar kita menyumbang. Biasanya mereka datang atau yang melakukan transfer kepada rekening yayasan. Gitu. Untuk kebijakan karyawan yang terkena bencana alam itu tindakannya gimana Pak? Misalkan itu berbayar Pak atau membantu perbaikan rumah itu? Kalau karyawan, alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang terkena. Tapi mungkin yang di Aceh ini ada karyawan atau wartawan dari mitra media kita yang terkena dampak dari korban bencana alam yang di Aceh kemarin, yang mungkin kita perlu bantu nantinya. Kita utamakan terutama adalah untuk rehabilitasi fasilitas-fasilitas umum seperti sekolah, masjid, rumah ibadah atau rumah ibadah yang lainnya, untuk rehabilitasi bangunan-bangunan yang terkena, yang mengalami kerusakan. Tapi tanggap darurat juga kadang-kadang kita berikan juga, karena tanggap darurat itu biasanya orang sudah beli sudah terlalu banyak, sehingga kita akan mencoba memanfaatkannya untuk program rehabilitasi bangunan fisik. Yang kalau di pasarnya itu biasanya ada ini khusus sumbangannya gitu. Yang kawan pasar Jadi ini kayak tempat buat salin di Indonesia ada apa? di Indonesia aja, sementara ini Indonesia aja. Mungkin udah cukup informasi yang dari Bapak sudah cukup
Ya intinya pokoknya kita ini mengelola dana-dana titipan, sumbangan warga, sumbangan pembaca pikiran rakyat yang nanti akan kami distribusikan kepada yang berhak. Gitu. Biasanya ada tanggap darurat, sebagian untuk tanggap darurat dan sebagian besar untuk rehabilitasi bangunan fisik fasilitas umum yang mengalami kerusakan. Gimana? Nggak apa-apa gitu doang. Ini kalau kan itu dari beberapa yang menyediakan penyaluran dananya kan. Nah, berarti itu tuh dari masyarakat itu, dari pembacanya itu lewat aplikasi kah? Oh enggak. Mereka datang sendiri, ada yang kebanyakan datang sendiri kepada kami menitipkan, kemudian ada juga yang lewat transfer. Ada yang kadang-kadang namanya tidak mau dicantumkan juga ada. Kebanyakan yang menyumbang itu adalah warga, pembaca, dan komunitas. Seperti kemarin untuk dompet bencana di Sumatera ini yang mendahului menyumbang itu, yang mengawali menyumbang itu adalah komunitas Tionghoa. Berarti minta yang mereka tuh datang ke sini, terus nanti antara ngasih sumbangan yang langsung apa di transfer gitu? Ada yang ditransfer, ada yang menyumbangkan uangnya langsung kepada kami, menitipkan langsung kepada kami. Udah cukup mungkin Pak, informasinya sudah sangat membantu tugas kami Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami di sini akan mempresentasikan perusahaan pikiran rakyat dengan menyesuaikan dengan program CSR. Sebelumnya Pak, izinkan kami menampilkan video terlebih dahulu. Dari video yang sudah ditampilkan, kami akan menjelaskan gambaran analisis pelaksanaan manfaat dan kendala pada program CSR di pikiran rakyat. Pertama akan dijelaskan gambarannya oleh Wara Haji Batin. Jadi di sini melalui pikiran rakyat media network, perusahaan pikiran rakyat ini, PT Pikiran Rakyat itu terdiri dari ada Yayasan Pikiran Rakyat dan ada Pikiran Rakyat Media Network. Nah, untuk Pikiran Rakyat Media Network ini program tahunannya yaitu setiap bulan Ramadan mereka menyumbangkan atau memberikan sembako kepada panti asuhan. Contohnya pada Senin tahun 25 Maret tahun 2024 PRMN ini bersama timnya menyerahkan bantuan ke panti asuhan Al-Fitra di Cicendo, Bandung. Nah, selain itu juga tadi yang Yayasan Pikiran Rakyat Bandung itu menyediakan dompet pikiran rakyat. Selanjutnya diisi oleh anak. Baik, lanjut mengenai analisis program people lainnya itu kan pertama ada people. Dari dalam PT Pikiran Rakyat itu people itu berfokus pada bantuan sosial bagi masyarakat seperti dompet pikiran rakyat dan program Ramadan. Nah, yang kedua itu kan ada planet itu PT Pikiran Rakyat itu belum menjadi fokus utama dalam program CSR ini. Terus yang terakhir ada tiga itu ada profit. Nama produknya itu di PT Pikiran Rakyat itu bukan mengenai soal keuntungan atau labanya, tapi mengenai peningkatan citra dan kepercayaan publik terhadap perusahaan itu sendiri. Lalu di sini ada pelaksanaan program dari perusahaan Yayasan Pikiran Rakyat. Di sini mengelola dompet pikiran rakyat sebagai wadah penghitungan dan penyaluran dana pembaca. Untuk pikiran rakyat media network juga melalui program tahunan khususnya pada bulan Ramadan yang menyasar masyarakat yang membutuhkan. Lalu ada pihak yang terlibat yaitu
dan terpenuhi masyarakat yang membutuhkan dalam situasi darurat. Ada bagi komponen ini juga, pertama ada meningkatkan kesulitan